Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi untuk pertemuan sesi ketiga pada siang hari ini, saya kembali akan menyapa peserta yang telah bergabung. Yang pertama yaitu Ibu Kiki. Halo Ibu Kiki, selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih. Yang berikutnya Ibu Lia. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Nila, selamat siang Ibu Nila. Oke. Ibu Sumini, selamat siang Ibu. Ya, sepertinya mungkin sebagian peserta yang menggunakan handphone-nya, jadi masih ada sebenarnya kendala mungkin untuk di pengaturan audionya. Ya, mungkin kita akan lanjut saja ke materi, akan masuk ke materi. Nanti untuk videonya kita akan share di grup, dan mungkin bagi Bapak Ibu yang belum bisa join pada kesempatan ini bisa melihat langsung lewat baik. Sebelumnya saya mengucapkan selamat bergabung di Vicon sesi ketiga IBA Kuliner Indonesia. Dan sebelum kita memulai materi, saya akan kembali membacakan tata tertib untuk video konferen pada siang hari ini. Yang pertama, yaitu pemateri dan peserta dapat memulai Vicon bergabung 30 menit sebelum Vicon dimulai untuk tes audio. Yang kedua, hindari penggunaan dua perangkat Vicon dalam satu room. Yang ketiga, peserta dimohon menonaktifkan mikrofon ketika masuk room dan selama Vicon berlangsung. Yang keempat, selama pemateri menyampaikan materi, dimohon untuk tidak gaduh. Yang berikutnya, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya di kolom chat. Yang berikutnya, penanya akan dipanggil dan dipersilakan bertanya sesuai dengan urutan di kolom chat. Dan yang terakhir adalah host berhak mengeluarkan peserta dari ruang Vicon jika peserta tidak mengikuti tata tertib. Baik, kita langsung saja. Kita akan materi. Ya, kita akan masuk ke materi yaitu di MOOC. Ya, mungkin Bapak Ibu telah melihat materi yang ada di MOOC, yang mana yaitu kita masuk ke materi pertemuan ketiga tentang pengolahan bahan pangan. Ya. Di sini kita akan membahas tentang teknik pengolahan bahan pangan. Nah, jadi konten yang akan kita pelajari bersama-sama yaitu mengenai pengertian dan mekanisme tentang pengolahan, teknik pengolahan. Yang pertama yaitu pengertian pengolahan makanan. Yang kedua, teknik dasar pengolahan makanan. Dan yang ketiga, mekanisme pengolahan bahan makanan. Ya, jadi pengertian pengolahan makanan di sini yaitu
kumpulan metode atau teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi oleh manusia atau oleh industri pengolahan makanan. Ya. Terus yang berikutnya yaitu mekanisme pengolahan bahan makanan, yang mana yang pertama yaitu persiapan bahan makanan atau pangan, ya, di mana kita harus menyiapkan semua bahan makanan yang diperlukan sebelum dilakukan pengolahan. Proses persiapan bahan makanan yang dimaksud di sini adalah suatu kegiatan yang spesifik dalam rangka mempersiapkan bahan makanan atau bumbu-bumbu yang akan kita masak, di mana sebelum kita melakukan kegiatan memasak atau pemasakan. Yang berikutnya, pengolahan bahan makanan merupakan suatu rangkaian atau kegiatan mengubah, yaitu memasak bahan makanan mentah menjadi bahan yang siap dimakan, di mana proses pengolahan makanan dilakukan oleh juru masak, yang mana dilakukan dari tahap persiapan bahan, membersihkan bahan makanan seperti mencuci, memotong, sampai pada proses memasak. Yang berikutnya yaitu distribusi dan penyajian makanan atau pangan, di mana proses pendistribusian atau penyajian ini dilakukan setelah semua proses dalam pengolahan selesai dan makanan pun siap untuk disajikan. Nah, di sini teknik-teknik dasar pengolahan makanan. Pengertiannya yaitu di mana bahan makanan dengan berbagai macam teknik atau cara. Yang di mana ada dua teknik, ya. Kita bisa bedakan menjadi dua teknik, yaitu teknik pengolahan makanan panas atau basah dan teknik pengolahan panas atau kering, ya. Teknik pengolahan basah di sini, ya, yaitu pengolahan makanan panas basah adalah pengolahan makanan dengan bantuan cairan. Cairan tersebut ini berupa misalnya kaldu, air, susu, santan, dan bahan lainnya. Nah, teknik pengolahan makanan basah di sini itu memiliki berbagai cara, antara lain yaitu teknik boiling. Di sekolah jurusan pariwisata sebenarnya untuk di bagian tata boga sebenarnya ini materi mungkin ada ya di antara Bapak Ibu yang sudah mempelajari tentang teknik-teknik pengolahan makanan. Yang pertama kita akan belajar tentang teknik boiling, di mana pengolahan makanan ini dalam cairan yang sudah mendidih. Jadi dengan kata biasanya untuk bahasa sehari-hari yaitu merebus, ya. Nah, ada syarat, tapi ada syarat-syarat tertentu yang harus kita perhatikan dalam melakukan teknik memasak secara boiling atau merebus, yaitu yang pertama, cairannya harus mendidih. Yang kedua, alat perebus disesuaikan dengan cairan dan jumlah bahan makanan yang akan diolah. Ya. Yang ketiga, alat perebus harus ditutup agar menghemat energi. Yang berikutnya, debu yang ada di atas permukaan harus dibuang untuk mencegah bersatunya kembali dalam cairan sehingga tidak mempengaruhi mutu makanan. Nah, teknik boiling ini dapat dilakukan beberapa bahan makanan, ya. Untuk teknik boiling ini atau dengan kata lain misalnya merebus, yaitu ada beberapa contoh bahan makanan yang bisa kita masak secara boiling, yaitu misalnya daging, telur, pasta sayuran, atau tulang. Misalnya untuk daging, ya, biasanya di sini kita biasa kenal kadang dimasak secara boiling, yaitu yang dengan menggunakan cairan atau air, misalnya soto dan
lain sebagainya. Yang kedua yaitu teknik batching atau kita merebus bahan makanan itu di bawah titik didih ya. Ya, jadi ada beberapa cara dalam memasak dengan metode merebus ya, teknik boiling tadi. Jadi ada memang yang cairannya memang harus mendidih dan ada juga yang setengah mendidih. Ya, yang itu yang dinamakan dengan teknik poaching ya. Jadi merebus bahan makanan itu di bawah titik didih dalam menggunakan cairan yang terbatas jumlahnya. Jadi misalnya seperti teknik boiling tadi, kita merebus itu dengan terserah mau menggunakan berapa liter air misalnya. Tapi untuk teknik poaching ini kita membatasi berapa takaran air yang harus kita gunakan dalam merebus bahan makanan. Dan proses poaching ini berlangsung sedikit lama dan suhu dalam air ya bisa berkisar antara 83 atau sampai 95 derajat Celcius. Nah, untuk melakukan poaching perlu memperhatikan syarat. Yang pertama yaitu yang tadi saya sudah katakan bahwa suhunya di bawah titik didih berkisar 83 sampai 95 derajat Celcius. Yang kedua, cairan yang digunakan sesuai dengan banyaknya bahan makanan. Yang ketiga, makanan harus tertutup dari cairan. Dan yang keempat, peralatan untuk merebus harus bersih dan tidak luntur. Nah, teknik dasar pengolahan poaching ini dapat dilakukan untuk mengolah berbagai jenis makanan seperti daging, unggas, otak atau pankreas binatang, ikan, buah-buahan, dan bahkan sayuran. Yang berikutnya yaitu teknik braising, ya, di mana kita merebus bahan makanan dengan cairan sedikit, ya kira-kira setengah dari bahan makanan yang akan direbus dalam panci penutup dan api kecil secara berlahan-lahan. Ya, dan melakukan untuk teknik ini, ya teknik braising ini perlu memperhatikan beberapa hal. Di mana yang pertama, teknik merebus dalam cairan yang sedikit, bahan yang diolah harus dipotong rapi dan sama besarnya. Dalam pengolahannya, daging, ya caranya memasukkan daging dalam braising pan lalu siram dengan kaldu secukupnya. Yang sampai terendam seluruhnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam teknik braising. Yang berikutnya menggunakan saucepan ya caranya. Ada cara-caranya di sini, yaitu mencairkan mentega dalam saucepan lalu masukkan daging dan balik hingga warnanya kecoklatan. Biasanya ini untuk steak ya Bapak Ibu. Nah, untuk sayuran aduk sambil dibolak-balik. Yang berikutnya, jika proses pengolahan dalam oven, braising pan ditutup rapat dan masukkan ke dalam oven. Yang berikutnya, apabila diolah di atas kompor atau perhatian, posisi braising pan tertutup. Nah, ada pun syarat-syaratnya. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan dalam teknik braising ini, di mana untuk tahap teknik memasaknya itu dengan menggunakan air, ya cairan sedikit. Nah, di sini ada dalam pengolahannya, misalnya daging ya, yang dimasak dalam braising pan, ya, di mana harus kaldu, ya, harus disiram dengan kaldu secukupnya. Di sini dikatakan bahwa jangan sampai terendam seluruhnya. Nah, jika menggunakan saucepan, caranya, yaitu gimana mentega dalam saucepan, masukkan daging yang dibolak-balik hingga warnanya kecoklatan. Nah, untuk sayuran sambil dibolak-balik. Nah, yang kelima, jika proses pengolahan dalam oven, ya, yang tidak langsung dengan api yang dimasukkan ke dalam oven, braising pan harus cukup rapat dimasukkan ke dalam oven. Di sini, apabila diolah di atas kompor atau perapian, posisi braising pan tertutup. Adapun syarat-syaratnya yang pertama, cocok untuk menggunakan daging, ya. Jadi disebutkan misalnya bagian paha, daging bisa dengan mentega hingga warna kecoklatan. Cairan pada proses braising untuk saus pada saat menghidangkan,
Selama proses braising berlangsung, boleh ditambah cairan gula kurang. Yang berikutnya teknik stewingnya, yaitu mengulai, yaitu mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dengan api sedang. Ya. Pada proses stewing ini, cairan yang dipakai yaitu susu, santan, dan kaldu. Ya. Ya, cairan yang digunakan biasanya yaitu susu, santan, dan kaldu. Nah, cairan dapat dikentalkan sebelum atau selama proses stewing berlangsung. Misalnya dalam pemberian garam sebaiknya dimasukkan pada akhir stewing karena dalam daging dan sayur sudah terkandung garam. Nah, untuk mengolah makanan dengan teknik ini perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, daging harus diblensir terlebih dahulu dalam air mendidih agar kotorannya hilang. Ya, biasanya Bapak Ibu kalau kita mau memasak daging kan biasanya supaya kotorannya hilang itu memang kita harus merebus terlebih dahulu. Setelah mendidih biasanya kotoran-kotorannya itu akan mengapung. Nah, itu yang dimaksud di teknik ini, ya. Yang kedua yaitu potongan bahan makanan disesuaikan dengan jenis yang akan diolah. Nah, sausnya untuk stewing ini dikentalkan dengan memakai tepung maizena. Yang berikutnya, pengolahan daging dengan teknik ini harus sering diaduk, sedangkan pada ikan mengaduknya hati-hati karena ikan mudah hancur. Ya, beda dengan merebus daging atau sayuran. Jadi kalau untuk memasak ikan dengan teknik ini, ya kita harus mengaduknya secara hati-hati karena kita tahu bahwa ikan itu adalah makanan yang mudah hancur. Yang berikutnya steaming, ya, di mana kita memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Teknik ini biasanya kita sebut atau kita kenal dengan mengkukus. Nah, bahan makanan yang mana kita letakkan pada steamer atau pengukus, kemudian uap air dari panas yang mendidih itu akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang kita kukus. Nah, teknik ini perlu memperhatikan beberapa syarat yang mana. Yang pertama yaitu alat pengukus harus dipanaskan terlebih dahulu di atas air hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Yang kedua, kapasitas alat pengukus harus disesuaikan dengan jumlah bahan yang dikukus. Yang ketiga, makanan harus dibungkus apabila tidak membutuhkan sentuhan uap air langsung, ya. Jadi memang kita tahu Bapak Ibu, jadi kita ketika kita mengkukus biasanya ada bahan-bahan, mungkin bahan makanan yang tidak boleh langsung bersentuhan dengan sentuhan uap air. Dan ada juga yang misalnya langsung. Contohnya untuk makanan yang misalnya tidak bersentuhan langsung dengan uap air, misalnya itu bakpao, ya. Biasanya untuk tutup pancinya itu biasa dibungkus dengan kain. Jadi uap dari air mendidih itu tidak langsung mengenai bakpaonya, misalnya. Itu biasanya gunanya untuk fungsinya untuk menghasilkan bakpao yang bagus, ya. Nah, kalau untuk yang langsung bersentuhan dengan uap air, misalnya kan sayuran, biasanya kita membuat pecel itu, pecel sayuran yang mungkin ada sebagian orang yang merebus langsung dengan mencampur dengan air mendidih, ada juga yang mungkin mengukus, ya, mengkukusnya. Nah, mungkin itu yang langsung bersentuhan dengan uap air. Yang berikutnya, air untuk mengukus harus mencukupi, ya. Ya, jadi dikarenakan di sini takutnya air kukusannya habis, bahan makanan yang kita kukus belum matang betul atau masak betul, terus tiba-tiba air kukusannya habis, akan mempengaruhi bahan makanan yang kita kukus, ya. Jadi biasanya itu kalau kita mengukus terus air kukusannya habis, biasanya kan akan bau hangus. Nah, bau hangus ini akan mempengaruhi ke bahan makanan yang kita kukus.
ya gimana biasanya beraroma hangus. Contohnya pada nasi biasanya sering terjadi yang mungkin baru belajar memasak biasanya karena air kukusan itu sedikit, akhirnya terkadang pada saat habis bau aroma dari nasi yang hangus ini bisa mempengaruhi nasi yang akhirnya mungkin tidak enak untuk kita makan atau konsumsi. Yang berikutnya untuk hasil yang baik, waktu pengukusan harus tepat. Jadi memang kita harus memperhatikan waktu juga dalam pengukusan sebuah bahan makanan. Yang kedua, kita membahas tentang teknik pengolahan panas atau kering. Tadi kan kita sudah membahas tentang teknik pengolahan basah ya. Sekarang teknik pengolahan panas atau kering. Ya, di mana teknik pengolahan panas atau kering ini yaitu mengolah makanan tanpa bantuan cairan. Ya. Misalnya deep-freezing, shallow freezing, roasting, baking, dan grilling. Ya. Yang pertama kita akan membahas tentang deep-freezing ya, yang mana mengolah makanan dengan menggoreng menggunakan minyak dengan jumlah banyak. Nah, pada teknik ini yang digoreng betul-betul tenggelam dalam minyak dan memperoleh hasil yang crispy atau kering. Contohnya, terdapat 4 cara yang harus kita perhatikan. Yang pertama, cara Prancis ya, yaitu bahan makanan dimarinade lalu dilapisi dengan tepung terigu atau maizena. Kemudian lalu digoreng dalam minyak banyak dan panas. Ini biasanya berlaku untuk misalnya kita membuat fried chicken ya. Biasanya memang minyaknya memang harus betul-betul banyak, sehingga pada saat kita menggoreng ayam tersebut benar-benar tenggelam, yang mana fungsinya untuk menghasilkan ayam tersebut bisa matang secara merata. Yang kedua dengan cara Inggris ya, sama seperti yang cara Prancis, di mana dimarin terlebih dahulu ya dalam bumbu lalu ditiriskan, kemudian kita celupkan dengan putih atau tepung panir, terus kemudian kita goreng dalam minyak yang panas. Yang berikutnya yaitu cara only ya, yang mana makanan digoreng dicelupkan dalam adonan, kemudian langsung digoreng dalam minyak panas. Biasanya mungkin ini kayak membuat tempe mendoan, seperti itu contohnya. Yang berikutnya itu menggoreng dengan polos, di mana bahan makanan itu langsung kita bersihkan, lalu direndam, ataupun tidak direndam dengan bumbu, kemudian langsung digoreng aja dengan minyak yang banyak dan panas. Mungkin contohnya di sini tempe, ya biasanya tempe ada yang suka direndam dengan bumbu dulu, atau juga yang mungkin langsung dipotong-potong terus digoreng. Nah, mungkin ini salah satu contoh dari cara menggoreng polos. Kemudian yang kedua yaitu shallow frying, di mana menggoreng dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit. Ya. Jadi proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dan dalam minyak goreng yang sedikit. Nah, untuk melakukan proses memasak dengan teknik ini, beberapa syarat yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jadi dalam menggoreng menggunakan minyak goreng berbentuk cairan, misalnya minyak kelapa, minyak salad, minyak jagung, atau minyak zaitun. Selama proses menggoreng menggunakan minyak yang sedikit. Saat menggoreng di sini, pastikan minyak telah panas sesuai suhu yang diinginkan, kemudian proses menggoreng dilakukan dengan cepat. Nah, terdapat 2 cara dalam pengolahan shallow frying ini, ya, yaitu cara pan-frying dan sauteing. Ya, pan-frying di sini merupakan cara menggoreng dengan minyak sedikit dan mempergunakan frying pan, yang mana makanan yang dimasak dengan cara ini antara lain, misalnya yang sering kita mungkin buat setiap hari yaitu telur mata sapi, kemudian daging, omelet, serta unggas yang lunak yang dipotong tipis-tipis. Nah, sauteing ini
di mana pengolahan bahan makanan dengan menggunakan sedikit minyak sambil diaduk dan dilakukan secara tepat. Teknik ini sering dilakukan pada masakan Chinese food ya, atau masakan Cina, dan dipakai sebagai teknik penyelesaian pada sayuran kontinental. Nah, pada pengolahan sayuran Indonesia disebut biasanya oseng-oseng atau tumisan. Nah, bahan yang dimasak di sini biasanya onion atau bawang bombay yang dicincang, daging, sayuran, dan bumbu. Nah, yang berikutnya yaitu roasting, di mana teknik mengolah bahan makanan dengan cara memanggang bahan makanan dalam bentuk besar di dalam oven. Ya, nah, roasting berbentuk seperti oven. Sumber panasnya berasal dari kayu bakar, arang, gas, ataupun listrik, ya, atau microwave oven. Waktu memanggang, ya, sumber panas berasal dari seluruh arah oven, ya. Jadi selama proses memanggang ini berjalan harus disiram misalnya lemak berulang kali untuk memelihara kelembutan daging dan unggas. Nah, untuk melakukan teknik ini perlu memperhatikan beberapa syarat. Yang pertama yaitu pengolahan harus dibolak-balik agar matangnya merata. Misalnya contohnya ini yang kadang ayam panggang ya, ini Bapak Ibu sering lihat di restoran-restoran biasanya ayam yang utuh atau unggas yang utuh yang ada di dalam oven itu biasanya berputar dengan sendirinya. Nah, itu kegunaannya atau fungsinya supaya unggas atau daging yang dibakar ini, dipanggang ini bisa masak dengan merata. Yang berikutnya yaitu daging jenis lain. Kalau daging jenis lain itu jangan sering dibolak-balik untuk mencegah pengerutan ya. Yang berikutnya, jika pada saat roasting atau memanggang, makanan menjadi kering perlu dibasahi permukaannya dengan lemak atau cairan lemak yang keluar dari makanan tersebut. Yang berikutnya, daging ditusuk dengan alat pengukur tingkat kematangan daging untuk mengetahui tingkat kematangan daging tersebut. Yang berikutnya, daging utuh tidak berlemak perlu dilarbi dulu. Nah, yang berikutnya adalah baking, ya. Baking di sini yaitu teknik pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah. Nah, dalam teknik baking ini ada yang menggunakan loyang yang berisi air di dalam oven, yaitu bahan makanan diletakkan dalam loyang, contohnya misalnya puding karamel, hot pudding pancake, ya. Nah, untuk melakukan teknik ini perlu memperhatikan beberapa syarat. Yang pertama, sebelum bahan dimasukkan, oven harus dipanaskan terlebih dahulu sesuai dengan suhu yang dibutuhkan. Yang kedua, makanan di dalam oven harus diletakkan dengan posisi yang tepat. Yang ketiga, selama proses baking, suhu harus terus-menerus diperiksa. Yang keempat, kualitas makanan akan tergantung pada penanganan selama proses baking. Nah, sebelum diangkat dari oven, periksa kembali makanan, apakah tingkat kematangannya sudah benar atau merata. Dan yang berikutnya, penerapan teknik dasar baking dapat dilakukan pada berbagai bahan makanan, diantaranya kentang, roti, kue, kek, biskuit, ikan, sayuran pun bisa, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah grilling, ya, di mana teknik pengolahan bahan makanan di atas lempengan besi panas, ya, atau di atas pan. Misalnya teflon, contohnya di sini adalah teflon yang mana kita letakkan di atas perapian yang suhu untuk membutuhkan untuk grill ini sekitar 292 derajat Celcius. Nah, grill ini juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Dalam teknik ini perlu diberikan sedikit minyak baik pada makanan yang akan diolah maupun alat yang digunakan untuk melakukan teknik ini. Perlu memperhatikan beberapa syarat. Yang pertama memilih bagian daging yang berkualitas dan empuk. Daging direndam
bumbu atau dimirinda terlebih dahulu sebelum dipanggang. Yang kedua, penggunaan jepitan ya untuk membalik bahan makanan. Penerapan teknik ini dapat dilakukan pada berbagai makanan, misalnya daging, cincang, ikan, dan ayam. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang teknik pengolahan bahan makanan. Sebelum kita masuk pada praktek ya untuk memasak beberapa menu makanan yang akan kita pelajari bersama-sama pada pelatihan ini, yang mana pada pertemuan keempat kita akan masuk kepada teknik memasak ya, atau pengolahan makanan dari beberapa daerah di Indonesia. Seperti itu. Nah, ini sekilas tentang materi tentang pengolahan makanan, di mana contoh-contohnya telah dijelaskan di sini. Ya, sebenarnya masih ada 2 materi Bapak Ibu yang saya akan upload di sini, cuma karena kemarin saya juga masih bingung untuk pertemuan kita, untuk pertemuan ketiga ini, apakah jadinya di hari Selasa, Rabu, atau Kamis, sehingga tadi malam ya kemarin saya baru mendapat info bahwa masih bisa. Akhirnya untuk dua materi ini saya belum upload di MOC ya, karena berhubung yang petugas dari IT kami juga telah mudik, jadi untuk mengupload ke MOC ini memang tidak ada yang bisa selain dari staf IT-nya, sehingga mungkin sebelum pertemuan keempat, dua materi yang belum diupload di sini bisa dilihat oleh Bapak Ibu nanti di MOC. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ya ini yang kemarin ternyata yang diupload duluan itu tentang contoh dari bisnis plan ya. Bapak Ibu sudah tahu bahwa tugas pertama yang akan Bapak Ibu buat yaitu membuat sebuah bisnis plan dari sebuah rencana bisnis atau usaha yang Bapak Ibu akan jalankan. Nah, mungkin saya akan membahas sedikit tentang bisnis plan, tapi ini saya ambil dari bisnis plan catering saya Bapak Ibu ya, pada saat saya ingin membuat sebuah usaha kuliner, bisnis kuliner. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sudah baca ya. Jadi bagian-bagian yang akan ada di dalam bisnis plan Bapak Ibu nanti itu pada tugasnya yaitu ada latar belakang mungkin dari bisnis atau usaha yang Bapak Ibu akan jalankan. Misalnya keripik singkong, mungkin ada sedikit penjelasan mengenai latar belakang dari bisnis singkong, bisnis keripik singkong. Terus yang kedua ada mungkin rumusan masalahnya. Yang ketiga, profil organisasi atau jenis usaha yang Bapak Ibu akan jalankan. Yang kedua, yang berikutnya yaitu visi, misi dan tujuan dari usaha bisnis yang akan Bapak Ibu jalankan. Kemudian ada manfaat berbisnisnya, terus strategi bisnisnya seperti apa, kemudian analisis operasionalnya, di mana ada rencana produksinya seperti apa, yang ada kualitasnya, lokasinya, cita-cita rasa, kemudian analisis pendukung bisnisnya, mungkin ada distributor, pelaku bisnis, dan pelaku bisnis lainnya, serta pengolahan tempat. Yang berikutnya yaitu analisis keuangan.
perlu ada Bapak Ibu mungkin masukkan sebagai perencanaan ya dari sebuah bisnis usaha yang Bapak Ibu akan jalankan. Bisnis analisis keuangan perlu Bapak Ibu mungkin masukkan sampai kepada analisa metode. Ya. Kemudian, ya mungkin itu saja ya yang harus Bapak Ibu mungkin lihat dan mungkin Bapak Ibu masukkan ke dalam tugas bisnis plan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab materi kita pada sore hari ini, mungkin saya akan bertanya dulu kepada peserta sebelum peserta bertanya kembali ke saya. Ya, saya akan bertanya kepada teman yang gabung di sini hanya 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 orang ya. Tapi nggak apa-apa. Pak Abed Joshua, ya, Pak Abed Joshua, kira-kira bisnis yang Bapak rencanakan untuk dijalankan nantinya apa Pak yang mungkin akan menjadi tugas dari bisnis plan ini? Saya mungkin tanyakan dulu kepada Pak Abed Joshua ya. Halo Pak Abed. Baik, sepertinya mungkin masih berkendala dengan audio ya. Nanti mungkin Pak Yosef bisa langsung menuliskan di kolom chat. Ya. Halo Bu. Ya, halo. Mungkin saya akan menanyakan kepada Ibu untuk tugas bisnis plan ini kira-kira sebagai gambaran Ibu akan membuat bisnis plan di bidang usaha apa Ibu? Rencana saya mau buat seperti warung skala kecil gitu aja. Warung makan ya Ibu? Iya. Oke. Mungkin dengan modal yang tidak terlalu besar ya kan. Sasaran saya juga karena warung atau rumah itu dekat dengan daerah pabrik, jadi sasaran saya juga orang-orang mungkin karyawan pabrik atau warga sekitar gitu. Masukan. Pengembangan ke depan. Ya, terima kasih. Ibu Mila, halo, selamat siang Ibu Mila. Halo, maaf Pak, masih di jalan. Oh, masih di jalan Ibu. Iya, mohon maaf ya. Ini bawa kendaraan ya Ibu ya? Iya. Ibu sendiri yang bawa kendaraan? Enggak, ini sama suami. Baik, ini Bu, sedikit saya akan menanyakan tentang untuk tugas bisnis plan-nya nanti. Ya. Untuk rencana bisnis atau usaha yang akan Ibu buat di dalam bisnis plan ini, mungkin sudah ada gambaran Ibu? Iya, ini insya Allah kayak terinspirasi dari yang unit produksi di sekolah saya itu Pak. Oke. Ya, yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian. Jadi nanti ada beberapa macam produk di situ yang akan saya jual di situ Pak. Karena juga nanti kaitannya untuk pemasarannya bisa dipasarkan di kantin sekolah juga. Betul. Ya, jadi pengolahan hasil pertanian ya Bu ya dari sekolah. Iya betul. Iya betul Pak. Oke, terima kasih.
Yang berikutnya, Ya, sama. halo Pak Abed Josia, apakah sudah mendengarkan suara saya? Baik, sepertinya belum. Kita ke Ibu Kiki. Udah ya Ibu ya? Belum ya? Halo Ibu Kiki. Iya, sudah. Baik. Ibu Sela, halo, selamat siang Ibu. Ibu Sela, selamat siang. Baik, sepertinya belum terdengar. Ya. Ibu Sumini, halo. Ya. Baik, Bapak Ibu, jika mungkin karena terkendala audio atau koneksi ya, silakan menuliskan di bawah kolom chat untuk rencana bisnis yang Bapak Ibu akan jalankan ya. Mohon dituliskan di bawah kolom chat, yang mana akan menjadi tugas dari tugas pertama dari pelatihan kita. Ya, saya akan tunggu Bapak Ibu. Dan oke, baik, mungkin untuk pertemuan ketiga saya karena hanya ada satu materi di sini, jadi saya cukupkan untuk materi tentang pengolahan bahan makanan. Dan mungkin untuk pertemuan keempat, sebelum kita melihat langsung bagaimana proses dari teknik memasak dari beberapa menu yang sudah kita persiapkan, mungkin saya akan menjelaskan dua materi yang belum diupload di Emosi, ya. Nanti saya akan jelaskan sebelum kita masuk ke pengolahan teknik memasak atau proses memasak dari menu yang sudah kita tentukan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya mengenai materi teknik pengolahan bahan makanan ini, saya persilakan untuk menuliskan di bawah kolom chat. Nanti saya akan membacakan dan menjawab dari pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan. Silakan Bapak Ibu, atau bisa langsung dengan mengaktifkan mikrofon Bapak Ibu dan langsung bertanya. Atau mungkin ada yang ingin menanyakan seputar bisnis plan ini, silakan. Mungkin ada yang kurang jelas, supaya bisa kita bahas bersama-sama, yang mana nantinya bisa mempermudah Bapak Ibu untuk membuat sebuah bisnis plan. Iya, baik. Dari pertanyaan dari Ibu Kiki, ya, tentang pertanyaan Ibu, yaitu bagaimana, ya, jadi Ibu ingin membuat masakan dari daging. Bagaimana caranya supaya bisa empuk? Tekniknya
bagaimana? Baik. Jadi memang bentar. Jadi kalau yang tradisional ya, yang mungkin kita sering lakukan dan praktekkan setiap hari ya, khusus untuk ibu rumah tangga bahkan di warung-warung. Jadi memasak daging itu bagaimana caranya supaya bisa empuk. Kalau saya secara pribadi ya, karena memang kita kalau mengikuti misalnya dari teknik yang saya sudah jelaskan tadi di sini, teknik merebus ya, biasanya makanan yang daging yang kita rebus itu untuk mencapai tingkat keempukannya itu sebenarnya kita nggak bisa memperkirakan dengan teknik boiling mungkin ini ya, tapi sebenarnya tergantung kepada jenis daging yang akan kita masak juga, karena beberapa daging itu ya ada yang memang ketika kita memasak ada jenis daging yang mungkin bisa secepat empuk jika kita masak dan ada juga yang agak lambat. Dan biasanya khusus untuk rendangnya, untuk masakan daging rendang ini memang membutuhkan waktu yang lama untuk memasak, sehingga untuk mencapai tingkat keempukannya memang diperlukan waktu yang cukup lama untuk memasak. Berbeda dengan daging, misalnya empal daging ya, itu karena berbedanya di jenis daging, karena jenis-jenis daging juga itu ada bermacam-macam ya. Sebenarnya di buku ada, cuman saya lupa juga menguploadnya di sini. Mungkin nanti saya akan upload Ibu. Tapi dengan cara tradisional sebenarnya sering kita mungkin alami, kita lihat bahkan ya. Kalau saya secara pribadi di usaha catering yang saya jalankan Ibu, supaya bagaimana caranya bisa dagingnya itu empuk. Yang pertama yang saya lakukan dengan cara menggunakan daun pepaya. Kemudian yang kedua dengan menggunakan nanas, dan yang ketiga dengan menggunakan sendok. Jadi dimana kalau dengan menggunakan nanas kita merinda terlebih dahulu atau mencampurkan daging dengan nanas terlebih dahulu sebelum kita masak. Kemudian yang kedua sama persis dengan menggunakan daun pepaya, seperti itu. Kita mencampurkan dengan daging dulu, kemudian kita rendam beberapa menit, lalu kita masak. Dan kemudian dengan cara menggunakan sendok atau garpu, ini sebenarnya dengan cara tradisional ya, itu ketika kita merebus daging, sebelum kita memasak, kita mungkin menggunakan merebusnya dengan sendok atau garpu. Nah, itu salah satu contoh yang saya alami, yang saya sering lakukan dalam memasak daging supaya hasilnya empuk dan enak. Kemudian yang berikutnya, yang kedua masih dari Bu Nila, usaha yang akan saya buat tentang bisnis plan adalah unit produksi kargo mandiri yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian. Produknya antara lain nugget, abon, sari, belimbing, wulu, susu kedelai. Yang dicantumkan di bisnis plan-nya harga satuannya ya Pak. Betul Ibu, jadi nanti di bisnis plan-nya itu Ibu membuat rincian, misalnya untuk abon jumlah produksinya berapa, harga satuannya berapa, dan kira-kira target untuk penjualannya selama seminggu berapa, untuk target Ibu ya, untuk penjualan seminggu berapa. Seminggu dulu karena ini kan karena usahanya baru mau mulai untuk perencanaannya, jadi mungkin jadi
produk yang apa saja yang Ibu hasilkan di nantinya, terus mungkin harga jumlah produksi yang rencana Ibu akan buat, misalnya untuk nugget atau abon jumlah produksinya mungkin dalam seminggu berapa, terus harga jualnya untuk setiap produknya berapa, harga satuan, terus targetnya untuk 1 minggu penjualan itu kira-kira berapa. Jadi mungkin harus dirinci satu persatu Ibu, supaya lebih jelas. Jadi kan misalnya kalau Ibu langsung tanpa merinci, misalnya susah untuk memperkirakan nantinya. Misalnya nugget, kira-kira untuk total penjualannya berapa dalam seminggu, atau jumlah produksinya berapa. Misalnya Ibu nanti membuat nugget. Ketika produk dari nugget ini sudah dibuat, untuk mendistributorkan ke misalnya contohnya ke warung-warung, jadi ada gambaran bahwa Ibu mendistribusi dalam seminggu itu untuk produk misalnya nugget ini sekian, misalnya sekian bungkus, seperti halnya dengan abon atau sari beling dan sebagainya, seperti itu. Jadi sebenarnya bisa mempermudah Ibu untuk melihat setiap target-target dari produk yang Ibu buat dan target pemasarannya dan target hasil penjualan, seperti itu. Oke, yang berikutnya dari Pak Abed Yuswa. Pertama-tama saya mohon maaf dikarenakan pada pertemuan kemarin saya tidak hadir. Baik, tidak apa-apa Pak Abed. Nanti mungkin untuk video pertemuan kedua, sebenarnya saya sudah share di grup ya. Mungkin belum dibuka. Sebenarnya saya sudah share ya, jadi mungkin bisa dilihat Pak untuk pertemuan kedua. Kalau nggak salah kemarin saya sudah share, bisa dibuka. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih dari Pak Abed, bahwa kalau ingin sekolah entrepreneur apa ada? Kalau semisal ada itu di mana ya? Yang bagus. Baik, sebenarnya untuk sekolahnya mungkin kalau saya kurang tahu juga Pak, cuman kalau untuk pelatihan misalnya workshop entrepreneur ini sering sebenarnya banyak, mungkin Bapak bisa cek lewat media sosial ya, biasanya banyak yang menawarkan untuk pelatihan entrepreneur ini ya. Sebenarnya khusus misalnya khusus untuk kita di Simolek Pak, sebenarnya kita pernah juga mengadakan kegiatan pelatihan entrepreneur ini selama 3 hari, di mana memang langsung tatap muka ya, yang kita adakan di Jakarta. Cuman karena kita undangannya itu menggunakan sebenarnya memang salah satunya lewat media sosial ya. Cuma mungkin waktu itu informasi ini belum sampai ke Bapak, jadi sehingga Bapak belum bisa mengikuti pelatihan yang kami adakan. Tapi untuk pelatihan mungkin di tempat lain sebenarnya ada. Mungkin nanti saya bisa bantu Bapak untuk carikan workshop ini jika Bapak berkenan. Nanti mungkin saya akan chat pribadi ke Bapak ya, kalau misalnya ada. Karena memang workshop pelatihan entrepreneur ini Bapak Ibu sebenarnya cukup bagus ya. Karena di setiap pelatihan entrepreneur itu, workshop itu memang benar-benar lengkap ya. Mulai dari modalnya yang nol sampai kepada gimana kita mempunyai sebuah usaha yang memang benar-benar besar ya. Itu semua bisa kita dapatkan di pelatihan entrepreneur. Sebenarnya kita juga sebenarnya sekarang lagi berdiskusi Pak untuk kegiatan ini, karena memang kemarin sempat pertimbangan kita bahwa semungkinnya untuk pelatihan kuliner ini harusnya kita tetap muka, harusnya, karena praktek dalam demo masaknya itu kan
mestinya harus langsung dilihat oleh peserta, ya. Tapi karena memang ini batch pertama, jadi kita mencoba untuk melalui melalui online yang kita jalankan saat ini, yaitu lewat Webex, ya, Vicon. Makanya kita mencoba, dan insya Allah jika ini berhasil, nanti kita mungkin akan rencanakan untuk mengadakan workshop lanjutan yang mana mungkin nanti kita akan bertatap muka jika Bapak Ibu bisa berkesempatan untuk mungkin hadir dalam pelatihan nantinya. Jadi untuk masalah sekolahnya saya kurang tahu di mana, tapi kalau untuk pelatihannya mungkin ada Pak. Nanti saya akan kontak dan saya akan membantu mencarikan. Baik, kemudian kalau ingin membuka usaha waralaba itu bagaimana, apa yang harus dilakukan? Mohon maaf Pak, usaha waralaba itu apa ya? Maaf, saya kurang paham ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang tahu. Oh, franchise, ya betul. Ya, franchise. Ya mungkin sama, mungkin seperti yang pertanyaan dari Bapak yang dari Lampung ya kemarin kalau nggak salah. Ya sebenarnya sih memang Pak untuk melakukan usaha atau ingin membuka usaha ini, usaha waralaba ini memang faktor pendukung utama memang harus lewat business plan ya, yang harus Bapak mungkin akan jelaskan di dalam business plan itu. Dan mungkin sebagai masukan saya untuk tugasnya nanti mungkin Bapak sebagai tugas business plan-nya mungkin ini Pak, nanti kita bahas bersama-sama pada pertemuan selanjutnya. Mungkin nanti kita akan pelajari dulu, terus mungkin nanti kita akan memberikan masukan untuk pengembangan ke depannya seperti apa yang bagaimana Bapak harus Bapak yang harus lakukan untuk pengembangan dari usaha yang rencana Bapak ini jalankan seperti yang franchise ini. Dan kemarin saya sebenarnya memang mendeadline untuk tugas business plan ini sampai tanggal 20 ya sekarang 20, jadi kalau nggak salah 2 sampai tanggal 30 ya Bapak Ibu, sampai tanggal 23 ya kalau nggak salah ya. Iya, tapi karena mungkin Bapak Ibu saya rasa mungkin sebagian sibuk-sibuk untuk persiapan mudik dan lebaran, jadi saya memberikan keringanan, kita undur sampai tanggal, saya kasih waktu deadline-nya sampai tanggal 30 ya. Jadi nanti pada saat tanggal 30 itu tugas untuk business plan ini semuanya sudah dikirim. Nanti akan saya buatkan form pengumpulan tugasnya di Google Drive. Ya, jadi jika Bapak Ibu telah mengirimkan, nanti Bapak Ibu akan mengisi terlebih dahulu form tersebut. Dan nanti mungkin link yang Bapak Ibu nanti share itu di Google Form itu untuk selanjutnya saya bisa membuka link tersebut dan melihat bisnis plan yang Bapak Ibu telah buat. Jadi saya kasih waktu deadline-nya sampai tanggal 30 Juni. Nah, karena rencana untuk pertemuan keempat akan kita buka kembali pada rencanakan pada tanggal 7 ya. Kalau nggak salah tanggal 7 Juli ya, tanggal 7 Juli untuk pertemuan keempat. Jadi kita ada waktu untuk libur dulu. Ya. Iya, betul, tanggal 7 Juli untuk pertemuan keempat. Jadi mungkin nanti kita akan ke situ sebelum kita melihat video dari hasil demo masak yang kami buat di sini. Kita mungkin akan membahas terlebih dahulu tentang
bisnis plan satu persatu, bisnis plan yang Bapak Ibu buat. Mungkin akan langsung dipresentasikan oleh Bapak Ibu sendiri dengan melalui video konferensi ini. Oke. Yang berikutnya dari masih dari Pak Abed, kalau ingin membuka toko kelontong itu juga bagaimana? Ya, seperti halnya dengan bisnis saya Pak, bisnis catering yang perlu kita lakukan untuk membuka usaha kelontong ini sebenarnya memang harus kita melihat targetnya dulu, operasi pasiennya seperti apa. Jadi memang yang penentunya itu yang pertama modal, tapi modal nggak perlu banyak Pak ya. Membuat usaha toko kelontong ini dengan modal seberapa, dengan pelan-pelan kita bisa membuat, yaitu dengan cara yang pertama harus membuat proposal terlebih dahulu supaya kita bisa mempelajari bersama-sama, dan dari situ baru kita bisa memberikan masukan-masukan dalam pengembangan atau dalam membuka sebuah toko kelontong. Dan untuk pengembangannya bagaimana caranya, dengan setelah kita melihat dan membaca mungkin bisnis plan atau proposal yang Bapak buat nantinya, baru mungkin kita bisa memberikan masukan. Karena setiap daerah untuk lokasi misalnya untuk target tempat untuk penjualan membuka sebuah toko misalnya atau sebuah bisnis usaha memang perlu survei ya, yang perlu yang harus ada di bisnis plan mungkin. Kemudian yang kedua memang dari segi modal ya, dan yang ketiga adalah niat atau kemauan dari Bapak sendiri untuk membuka sebuah usaha toko kelontong. Karena jika memang kita membuka sebuah usaha dengan ikhlas dan dengan niat, saya yakin 100% dengan bantuan doa mungkin saya yakin akan berhasil dengan menjalankan dengan ikhlas, dan dari pelan-pelan kita mulai pasti akan berhasil Pak. Jadi saya tunggu bisnis plan dari Bapak dulu, yang mana nantinya setelah itu Bapak akan mempresentasikan, baru kita lihat bersama-sama. Misalnya memang kalau memang ingin membuka toko kelontong dengan membuat bisnis plan, mungkin Bapak ya, apa yang akan Bapak ceritakan di dalam bisnis plan itu, baru kita bisa memberikan sebuah masukan atau saran dari usaha tersebut. Yang berikutnya, bisnis plan dibuat dalam bentuk apa? PDF atau Word? Dikirim melalui apa? Mohon maaf kurang jelas. Baik, nanti untuk bisnis plan-nya dibuat dalam bentuk Word aja, ya. Kemudian nanti dikirim melalui email saya, ya. Dikirim melalui email. Jadi untuk bisnis plan ini, mohon maaf Bapak Ibu, untuk pertama langsung dikirim melalui email saya dulu. Nanti kalau untuk tugas pada saat video, karena mungkin kalau lewat email agak berat, jadi nanti baru saya tugaskan untuk mengupload di Google Drive ya, kalau untuk tugas videonya nanti. Tapi untuk tugas pertama ini mungkin nanti bisnis plan-nya dibuat dalam bentuk Word, karena supaya bisa kita edit lagi ya, kalau memang ada masukan dari saya atau dari Bapak Ibu yang lain. Nah, karena nantinya bisnis plan akan dipresentasikan oleh Bapak Ibu sendiri, nanti saya akan menjadikan sebagai presenter, jadi Bapak Ibu akan menampilkan di sini sambil Bapak Ibu menjelaskan. Nanti ketika kita akan ada masukan, mungkin langsung diedit saat itu juga. Jadi saran saya dalam bentuk Word, kemudian setelah itu dikirim melalui email ke saya, nanti saya akan mengirimkan email saya di grup ya, untuk supaya Bapak Ibu mengirim lewat email saya seperti itu. Baik, jika masih ada pertanyaan silakan, silakan.
Ya, saya ketika mengamati ya peserta yang selalu join di sini di Vicon ini sebenarnya hanya sedikit, tapi kebanyakan yang ngechat pribadi ke saya dan belum pernah join di Vicon ini. Saya kadang agak sebenarnya malas ya membalas pertanyaan lewat chat pribadi karena harusnya lewat grup. Harusnya mereka setiap pertanyaan itu harusnya mereka ajukan lewat grup. Cuman ada yang ngechat pribadi ke saya dan orang ini pun belum pernah join ya di Vicon. Jadi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, mungkin nanti saya akan umumkan juga di grup supaya setiap pertanyaan itu diajukannya di grup kita ya. Saya harap bisa seperti itu. Ada beberapa yang tidak pernah ikut Vicon. Dan salah satu untuk persyaratan nanti mungkin mendapatkan sertifikat Bapak Ibu, saya tidak akan memberikan sertifikat jika tidak pernah ikut Vicon dan hanya bertanya lewat chat pribadi ya. Itu pertimbangan saya nantinya. Saya tidak akan memberikan keterangan lulus atau tidak ya. Kalau tidak sama sekali tidak pernah ikut Vicon dan di grup pun dia nggak bertanya di grup, dia bertanyanya lewat chat pribadi. Jadi saya kadang-kadang malas membalas chat tersebut. Baik, ya tadi di grup ya Ibu Kiki. Nanti saya akan share Pak Bu untuk email saya ya. Baik, silakan jika masih ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Bapak siapa Pak, di mana? Saya Joshua, Pak Heri Yudianto. Oh Yudi, ya. Ya. Ya betul Pak, silakan Pak. Yang kemarin Pak Briktin. Ya Pak, mohon maaf saya barusan join Pak. Ini soalnya lagi ngantri di bank mau ambil uang. Iya. Ini saya yang mau nanyakan Pak, untuk video ini apa tidak ada siaran ulangnya Pak? Mungkin siapa tahu ada teman-teman yang tidak bisa hadir gitu, bisa melihat siaran ulangnya gitu Pak. Baik, Pak Heri. Usul aja Pak, barangkali Pak Heri seperti yang sudah di kelas yang mulai gitu ada videonya. Ya. Baik. Pak Heri sudah join kan di grup ya? Sudah ya? Halo? Ya, Pak Heri sudah join di grup kita kan di TV Kuliner Indonesia. Sudah join ya Pak ya? Halo? Baik Pak, nanti saya akan chat lewat ini aja. Sudah Pak, sudah. Oke, sudah ya. Kemarin juga sudah ikut Pak. Baik, untuk untuk sesi kedua kemarin sudah di grup. Ya, link YouTube-nya sudah saya share. Gimana Pak? Oh iya, iya Pak. Sudah ada ya? Iya. Cuma saking banyaknya itu Pak, kadang ini Pak. Oh iya. Jadi oke, karena kalau untuk di grup ya mungkin karena ada sebagian peserta yang mungkin itu scroll. Iya Pak. Saya kadang ya jadi sempat baca grup itu saking banyaknya chatnya itu numpuk-numpuk ke atas gitu. Baik, mungkin nanti kalau saya bisa di email pribadi itu nggak bisa Pak, bisa kan? Jadi biar nggak ketemu. Iya nanti ini kan sudah sampai pada pertemuan sesi ketiga, jadi untuk sesi pertama dan kedua untuk videonya nanti kita akan upload di MOC Pak ya. Jadi Bapak Ibu
jika ingin melihat videonya, kalau memang di grup agak susah untuk scrollnya ke atas karena mungkin banyak tentang percakapan-percakapan ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung buka di MOC. Nanti kita akan upload di situ ya supaya lebih bagus ya. Nanti kita akan uploadnya di bagian course info Bapak Ibu untuk linknya, untuk link videonya. Dan nanti tinggal Bapak Ibu klik dan langsung otomatis masuk ke YouTube. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas masukannya. Ya Pak, terima kasih. Baik Pak, sama-sama. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Mungkin masih ada yang mau bertanya, silakan. Jadi untuk masukan-masukan nantinya, mungkin kita baru bisa memberikan masukan ya dari setiap rencana bisnis yang Bapak Ibu akan jalankan ketika bisnis plan yang Bapak Ibu buat itu sudah jadi dan yang mana nantinya Bapak Ibu akan presentasikan lewat ikon pada pertemuan keempat. Saya sebenarnya rencana untuk materi ke-6 itu kan teknik penjualan kalau nggak salah teknik ya. Sebetulnya saya akan mungkin pindahkan ke sesi keempat Bapak Ibu dan setelah sesi keempat itu sesi kelima baru kita masuk ke teknik pengolahan makanan yaitu video membuat beberapa jenis masakan dari beberapa daerah seperti itu. Dan nanti pada seterusnya sesi ke-6, ke-7 itu baru pada pengumpulan tugas akhir ya, tugas akhir. Jadi nanti untuk pertemuan keempat kita masuk ke materi tentang teknik penjualan. Kemudian presentasi tugas pertama dari setiap peserta, yaitu presentasi business plan. Dan akan kita mungkin kasih waktu satu orang nanti bisa 5 menit untuk mempresentasikan business plan tersebut. Setelah itu baru kita masuk ke sesi tanya jawab dari business plan yang Bapak Ibu buat. Mungkin ada yang peserta yang ingin bertanya tentang bisnis plan yang Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu buat, dan mungkin ada masukan dari saya sendiri seperti itu. Dan saya harap sebenarnya untuk peserta yang yang lainnya yang belum pernah join, saya berharap untuk bisa join di pertemuan-pertemuan ikon selanjutnya ya. Karena di grup ini sebenarnya kalau saya lihat banyak. Cuma saya nggak tahu juga kendalanya apakah karena memang mereka kurang paham penggunaan Webex ini atau bagaimana. Saya juga kurang paham, tapi sebagian yang mengechat pribadi itu ya terus terang saya kan nggak balas ya, kecuali di grup supaya lebih memudahkan untuk bertukar informasi atau bertukar mungkin memberikan masukan-masukan seperti itu. Baik Bapak Ibu, silakan. Kita masih ada waktu ya, 15 menit lah untuk pertemuan ini. Jadi nanti ya untuk video kedua dan ketiga nanti saya akan upload di MOC. Jadi nanti Bapak Ibu yang mungkin ini malas scroll jadi tidak bisa melihat videonya, nanti langsung ke MOC aja.
Ya. Baik. Nanti Pak Heri, saya akan share untuk jadwal pertemuan berikutnya di grup. Mohon maaf, mau izin dulu Pak, Baik, meninggalkan Vicon. ya, silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya cukupkan dulu untuk sampai di sini untuk pertemuan kita pada sore hari ini untuk pertemuan ketiga. Nanti untuk mungkin informasi jadwal dan tugas saya akan share di grup ya dan di emosi. Kalau ya baik, Ibu Kiki, saya jawab dulu pertanyaannya. Materi tanggal 16 ya. Sebenarnya materinya udah di emosi, Bu. Untuk materi pertemuan lalu sudah ada ya di emosi, yaitu di pertemuan kedua, Bu. Ya ini ada masuk emosi, courseware ada di pertemuan kedua untuk pertemuan minggu lalu dan pertemuan hari ini, pertemuan ketiga ada untuk materi hari ini. Ada di sini, ya. Jadi Bu Kiki tolong melihat langsung di emosi. Sudah kita upload. Biasanya memang untuk materi, misalnya untuk materi, contohnya untuk pertemuan keempat nanti, tanggal 7, rencananya juga tanggal 7 Juli, jadi bisa tanggal 3 atau 4 Juli sudah kami upload nanti untuk materi berikutnya. Jadi kita usahakan 3 atau 4 hari sebelum pertemuan materi sudah kami upload di emosi. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa rajin-rajin berkunjung ke atau membuka akun emosi. Seperti itu. Oke baik, Bapak Ibu saya cukupkan ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini untuk pertemuan ketiga. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu telah bergabung di Vicon training online KBA Kuliner Indonesia pada kesempatan ini. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa di pertemuan berikutnya. Selamat sore.